Surah Al-Mumtahanah, yaitu surah ke-60. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi, jangan kalian menjadikan musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian yaitu orang kafir, auliya'a, sebagai sahabat setia atau pemimpin. Tulquna ilaihim, sehingga kalian menyampaikan kepada mereka tentang Muhammad bil mawaddah, karena kasih sayang antara kalian dan mereka. Wa qad kafaru, dan sungguh keadaan mereka telah ingkar bima ja'akum minal haqqi, terhadap yang datang kepada kalian dari kebenaran Islam, yaitu Al-Quran. Yukhrijuna rasula, mereka mengusir Rasul, wa iyyakum, dan diri kalian dari Mekah, antu'minu billahi rabbikum, bahwa kalian beriman kepada Allah, Tuhan pencipta kalian. In kuntum kharajtum, jika kalian benar-benar kalian keluar dari Mekah jihadan fi sabili, untuk berjihad di jalanku, wa bi'tigha amardati, dan mencari keridhaanku, tusirruna ilaihim, kalian memberitahu berita itu secara rahasia kepada mereka, bil mawaddati, karena rasa kasih sayang, wa ana a'lamu, dan aku lebih mengetahui bima akhfaitum, terhadap apa yang kalian sembunyikan, wa ma'alantum, dan apa yang kalian nyatakan, tampakkan, wa may yaf'alhu minkum, dan siapa yang melakukannya di antara kalian, faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat, sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, tentang Muhammad, karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepada kamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya, Ali berkata, Rasulullah berkata kepadaku, Zubair dan Miqdad bin Aswad, pergilah kalian ke perkebunan Khokh, ya, perkebunan Khokh. Di sana ada wanita yang sedang membawa surah. Ya, ambil surah itu dan antarkan kepadaku. Ya, kami pun berangkat. Di sana kami bertemu dengan wanita itu. Berikan surah itu, ujar kami. Aku tidak membawa surah, elak wanita itu. Berikan pada kami atau kami ambil secara paksa. Kata kami lagi, wanita itu dengan terpaksa menyerahkan surah yang kami maksud. Kami segera membawa surah itu kepada Rasul. Ternyata pengirim surah itu adalah Hatib bin Hatib, membocorkan beberapa rahasia tentang strategi perang Rasul. Ya. Ternyata pengirim surah itu adalah Hatib bin Abu Baltah. Ya. Jadi ternyata pengirim surat itu adalah Hatib bin Abu Baltah untuk kaum musyrikin Mekah. Jadi Hatib itu membocorkan beberapa rahasia tentang strategi perang Rasul. Kemudian Rasul memanggil Hatib, menyerahkan surat itu dan bertanya, apa ini Hatib? Hatib menjelaskan dengan ketakutan, jangan hukum aku ya Rasulullah. Aku mempunyai beberapa teman dari golongan Quraisy, tetapi aku tidak termasuk golongan mereka. Di antara para sahabat Muhajirin yang ada sekarang, mereka mempunyai kerabat yang bisa menjaga keluarga dan harta mereka di Mekah. Ya. Akhirnya turunlah ayat ini, wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-musuhku dan musuhmu, ya, sebagai teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepada kamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah dan Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad
kepada mereka karena kasih sayang kamu, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Faqad dhalla sawa'as sabil. Iyasqafukum, jika mereka menangkap kalian, yakunu lakum a'daan, maka mereka menjadi bagi kalian musuh. Wa yabsutu ilaikum, dan mereka melepaskan pada kalian aitiyahum, tangan-tangan mereka untuk memukul membunuh. Wa alsinatahum, dan lidah-lidah mereka bisu dengan keburukan caci makian, keburukan atau caci makian. Waddu, ya, wa waddu, dan mereka menangkap lau takfurun, sekiranya kalian kafir. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kamu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum, tidak bermanfaat bagi kalian kerabat-kerabat kalian yang musyrik, dan tidak pula anak-anak kalian yang musyrik. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yafsilu bainahum, Allah memisahkan antara kalian dan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha melihat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun, sungguh telah ada bagi kalian teladan panutan yang baik fi Ibrahim, di dalam pada Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu, ketika mereka berkata, liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u, sesungguhnya kami berlepas, minkum, dari kalian, wa mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari terhadap kekafiran kalian, wa bada bainana, dan kami telah nyata antara kami, wa bainakum al-adawata, dan di antara kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selamanya, hatta tu'minu, sehingga kalian beriman billah, kepada Allah, wahdah, satu-satunya, illa qaula Ibrahim, kecuali, ya, bukan teladan kata-kata perkataan Ibrahim, li abihi, kepada ayahnya, la astaghfironna laka, sungguh aku memohonkan ampun untukmu, laka, untuk kamu, wama amliku, dan tidak aku memiliki kuasa, laka, untuk menyelamatkan kamu, minallah, dari siksa Allah, min syai', dari satu sedikit pun. Rabbana alaika tawakalna, Tuhan kami, kepada engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan kepada engkau kami bertobat, wa ilaikal masir, dan kepada engkau kami kembali. Rabbana la taj'alna, Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami fitnatan, sebagai fitnah lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Waghfir lana, ampunilah kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau antal azizul hakim, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Sungguh telah ada suri toladan yang baik bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiran kamu, dan telah nyata antara kami dan kamu adalah permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, ya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada engkau kami bertawakal, dan hanya kepada engkau kami bertobat, dan hanya kepada engkau lah kami kembali. Ya, jadi ayahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan untuk ayahnya yang musyrik kepada Allah. Ini tidak boleh ditiru, karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang kafir. Ya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Laqad kana lakum fihim, sungguh telah ada bagi kalian, fihim, pada mereka Ibrahim pengikutnya dan pengikutnya, uswatun hasanatun, teladan yang baik, liman kana yarjullah, bagi siapa yang berharap pahala, ridho, ya, berharap pahala dari Allah, wal yaumal akhir, dan keselamatan pada hari kiamat. Wa may yatawalla, dan siapa yang berpaling dari kebenaran, fa innallah, sesungguhnya Allah, huwal ghaniyul hamid, dia maha kaya dan maha terpuji. Ya.
Asallah ayyaj'ala bainakum. Ya, semoga Allah menjadikan di antara kalian wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah, dan di antara orang-orang yang memusuhi kalian, antara orang yang kalian musuhi, minhum, dari mereka kaum kafir, mawaddatan, kasih sayang, memberi mereka petunjuk. Wallahu qadir, dan Allah Maha Kuasa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian, anil ladzina lam yuqatilu, terhadap orang-orang yang tidak mereka memerangi kalian. Yuqatilukum, ya, lam yuqatilukum, anil ladzina lam yuqatilukum. Jadi Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian fiddin, dalam urusan agama, walam yukhrijukum, dan tidak mereka mengusir kalian min diarikum, dari kampung halaman kalian, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berlaku adil kepada mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muqsitin, Dia mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Di sini Asmah binti Abu Bakar berkata, ayat ini diturunkan berkenaan denganku yang suatu ketika mendapat kunjungan ibu kandungku. Qatilah, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyambung tali silaturahim dengannya? Ya boleh, jawab beliau. Ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhakumullah, sesungguhnya Allah hanya melarang, ya, Allah itu melarang, anil ladzina qatalukum, terhadap orang-orang yang memerangi kalian fiddin, dalam urusan agama, wa akhrajukum, dan mereka mengusir kalian min diarikum, dari kampung halaman kalian, wa dhuharu ala ikhrajikum, dan mereka membantu atas pengusiran kalian, antawallauhum, ya, untuk kalian menjadi mereka sebagai teman setia. Wa may yatawallahum, dan siapa yang menjadikan mereka sebagai teman setia, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, idza ja'akumul mu'minat, apabila datang kepada kalian perempuan-perempuan mukminat mengaku beriman, muhajiratin, mereka berhijrah, famtahinuhunna, maka ujilah mereka dalam keislamannya. Allahu a'lamu biimanihin, dan Allah lebih mengetahui terhadap keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, maka jika kalian mengetahui mereka benar-benar perempuan beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar, ya, maka janganlah kalian kembalikan mereka, tarji'uhunna ilal kuffar, kepada orang kafir, ya, suami-suami yang kafir. Lahunna hillun lahum, tidak mereka perempuan mukmin halal bagi mereka. Walahum yahilluna lahunna, dan tidak mereka suami kafir mereka halal bagi mereka perempuan mukmin. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikan kepada mereka suami kafir ma anfaqu, apa mahar yang mereka berikan. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian laki-laki muslim, antang tihuhunna, untuk menikahi mereka, idza, apabila ataitumuhunna ujurahunna, apabila kalian memberikan pada mereka mahar-mahar mereka. Wala tumsiku bi asomil kawafir, dan jangan kalian berpegang menahan dalam ikatan al-kawafir, istri-istri orang kafir, was'alu, dan kalian mintalah ma'angfaktum, apa mahar yang telah kalian berikan. Wal yas'alu ma'angfaku, dan hendaklah suami kafir meminta mahar, apa mahar angfaku, yang telah mereka berikan pada istri yang beriman. Dzalikum hukmullah, demikian adalah hukum Allah, yahkumu bainakum, dia menetapkan hukum di antara kalian, wallahu alimun hakim, dan Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Wahai orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepada kamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka, apakah Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu
telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka pada orang-orang kafir. Artinya suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan, dan tidak ada dosa bagi kamu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suami tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Di sini Al-Miswar dan Marwan bin Hakam meriwayatkan ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa wanita mukmin yang datang dari Mekah tak kala Rasulullah menjalin perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy di Hudaybiyah. Wa in fatakum, dan jika luput kalian luput syai'un, sesuatu mahar min azwajikum, dari istri-istri kalian yang lari, ilal kufar, kepada orang-orang kafir yang murtad, fa'aqabtum, lalu kalian mengalahkan mereka kaum kafir, fa'atul ladzina zahabat, maka kalian berikanlah dari ghanimah orang-orang yang telah pergi lari, azwajuhum, istri-istri mereka, mislama anfaqu, seperti sebesar apa mahar yang telah mereka berikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian kepadanya beriman. Dan jika ada sesuatu pengambilan mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari dari orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, yang kepadanya lah kamu beriman. Jadi sebelum ghanimah dibagikan kepada 5 golongan yang berhak, dibayarkan lebih dahulu mahar-mahar kepada suami-suami yang istri-istri mereka lari dari daerah kaum kafir. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad, idza ja'akal mu'minat, apabila datang kepadamu mukminat, perempuan-perempuan yang beriman, yubayyi'naka, mereka berjanji berbaiat setia kepadamu, ala alla yusyrikna, janji atas bahwa tidaklah mereka itu mempersekutukan billah terhadap Allah syai'an sedikit pun, suatu yang lain, tidak mempersekutukan terhadap Allah dengan suatu yang lain. Wala yasriqna, dan tidak mereka mencuri, wala yaznina, dan mereka tidak berbuat zina, wala yaqtulna, dan mereka tidak membunuh auladahunna, anak-anak mereka, wala ya'tina bibuhtanin, dan juga mereka tidak datang dengan kebohongan, yaftarinahu baina aidihinna, yang mereka mengada-ada kebohongan di antara aidihinna, tangan-tangan mereka terang-terangan, wa arjulihinna, dan laki-laki mereka sembunyi-sembunyi, wala ya'sinaka, dan tidak mereka mendurhakai kamu, fi ma'ruf, dalam perbuatan urusan baik kepada Allah, taat kepada Allah, fabayi'hunna, maka baiatlah mereka, wastaghfirlahunallah, dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepada kamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan suatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, dan tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai kamu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi perbuatan yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka itu maksudnya adalah mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si fulan bukan anak suaminya dan sebagainya, ya, tuduhan-tuduhan yang mengada-adakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tatawallau qauman,
janganlah kalian menjadi pemimpin qauman suatu kaum ghadiballahu alaihim yang Allah telah murka kepada mereka. Qad ya'isu minal akhirah, sungguh mereka berputus asa dari mendapatkan pahala kehidupan akhirat. Kama ya'isal kufar, sebagaimana berputus asa orang-orang kafir tidak percaya kebangkitan, min ashabil kubur, dari para penghuni kubur. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolong kamu. Sungguh mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa. Di sini Ikrimah meriwayatkan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Umar dan Zaid bin Haris yang meminta pertolongan kepada seorang Yahudi. Jadi berkenaan dengan Abdullah bin Umar dan Zaid bin Haris yang meminta pertolongan kepada orang Yahudi. Maka turunlah ayat ini, wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah itu sebagai penolong kamu. Sungguh mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada di dalam kubur juga berputus asa. Dan berakhir surah Al-Mumtahanah di ayat ke-13. Ya. Qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Ya. Mereka telah berputus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa. Dileleng selawase. Urip.